Oke, kembali lagi di catatan teknologi. Sekali lagi saya tegaskan, ini merupakan catatan sekolah saya. Jika informasi ini berguna, silahkan digunakan. Jika tidak, Anda bisa melihat video lainnya atau bisa meninggalkan channel saya. Yang pertama merupakan komponen teknologi informasi. Di sini saya akan membahas beberapa komponen yang ada pada pelajaran teknologi informasi, yaitu yang pertama hardware atau perangkat keras, yang kedua adalah software, yang ketiga adalah brandware, yang keempat adalah basis data, dan yang kelima prosedur, keenam adalah jaringan. Selanjutnya pada bagian perangkat keras ada dibagi lagi menjadi masukan, keluaran, prosesor, transmisi, dan antarmuka. Masukan itu merupakan input biasanya seperti mouse, keluaran itu biasanya seperti printer, monitor, prosesor itu seperti Intel atau AMD. Untuk transmisi itu kabel, dan antarmuka itu seperti graphic card. Yang pertama kita masuk ke perangkat keras bagian input atau masukan. Di dalam perangkat keras input atau masukan ini kita bagi lagi, ada keyboard untuk mengetik, mouse untuk menggerakkan kursor, trackball juga untuk menggerakkan kursor tapi bentuknya ada bola di tengah. Lalu ada kamera, mikrofon untuk merekam suara, dan scanner untuk scan gambar atau teks. Pada bagian keyboard kita bagi lagi, ada keyboard alfabetik yang urutannya sesuai dengan alfabet dari A sampai Z. Yang kemudian yang kedua adalah jenis QWERTY yang biasanya kita temukan sehari-hari. Selanjutnya ada keyboard Klockenberg dan juga keyboard Maltron. Ada juga keyboard numerik yang berisi hanya angka-angka saja, dan selanjutnya ada keyboard chord. Mouse pertama kali ditemukan pada 1963. Pada bagian kiri ada roda track yang berlawanan, yang bagian tengah ada bola dan roda, bagian kanan ada bola dan dua penggelinding. Bentuknya seperti ini. Selanjutnya untuk mouse pada zaman dulu digerakkan menggunakan bola ya di tengah. Jadi untuk menggerakkan kursor seperti ini kita harus menggunakan bola. Untuk mouse zaman sekarang biasanya menggunakan infrared seperti ini, tapi ini masih menggunakan kabel. Lalu ada juga mouse yang dihubungkan menggunakan laser. Lalu ada juga mouse menggunakan wireless, biasanya menggunakan Bluetooth, transmisi Bluetooth atau menggunakan transmisi wireless biasa. Untuk di bagian keyboard dibedakan menurut inputannya, ada kabel menggunakan serial, ada kabel menggunakan PS2 seperti ini. Kemudian ada yang menggunakan USB yang seperti kita temukan sehari-hari, dan ada juga yang menggunakan wireless. Selanjutnya di bagian perangkat keras untuk output kita bagi untuk di monitor untuk menampilkan gambar, di printer untuk mencetak, ada plotter, ada speaker. Ini jenis-jenisnya seperti ini bentuknya. Untuk di bagian monitor itu ada kathode ray tube atau biasanya kita sebut monitor tabung. Lalu selanjutnya ada liquid crystal display. Ini merupakan bedanya hanya bagaimana cara kita menampilkan gambar menuju user ya. Jadi ini menggunakan liquid crystal, ini menggunakan kathode. Untuk yang terbaru ada jenis menggunakan OLED, yaitu gabungan antara CRT dan LED. Ini yang umum biasanya kita temukan sehari-hari. Di bagian printer ada printer dot matrix yang biasanya untuk ngeprint nota yang ada di kantor-kantor. Ini inkjet biasanya juga ada di rumah. Lalu ada laser jet. Laser jet ini cara kerjanya itu menembakkan laser menuju kertas agar terbentuk sebuah tulisan atau gambar. Untuk di bagian perangkat keras ada juga prosesor, yaitu pengolah data. Di komputer biasa kita sebut CPU atau Control Processor Unit. Bentuknya seperti ini. Pada bagian hardware, prosesor terdiri dari dua, yaitu ALU atau Arithmetic Logic Unit yang berfungsi untuk menjalankan fungsi aritmatika dan logika. Lalu ada CU atau Control Unit untuk mengatur perpindahan data antar perangkat. Ini merupakan contoh gambar dari motherboard, biasanya sebelumnya di sini. Lalu selanjutnya ada transmisi, yaitu untuk menghubungkan antar perangkat. Ada kabel biasanya ada dari CAT
CAT4, 5, 5E atau 6 yang paling baru ya. Di sini contoh kabel biasa kita sebut untuk RJ45. Sebenarnya RJ45 itu adalah konektornya. Lalu selanjutnya ada kabel jumper yang seperti ini. Ini biasanya digunakan di microcontroller seperti Arduino, Raspberry, dan lain sebagainya. Untuk di transmisi ada port terminal penghubung. Biasanya ini ada di belakang motherboard. Seperti untuk menghubungkan di PS2 dan USB, ada untuk gambar yang terbaru yaitu HDMI, ada VGA, ada USB yang paling baru yaitu 3.0, ada Ethernet, ada USB lagi, dan ada audio. Biasanya jika sudah menggunakan HDMI, kita tidak usah menggunakan audio juga. Untuk transmisi ada hard drive connector biasanya di motherboard untuk menghubungkan ke hard disk atau menghubungkan ke VGA. Bentuknya seperti ini untuk menghubungkan ke hard disk. Untuk penyimpanan biasanya ada hard disk, ada USB seperti ini. Untuk driver ada external optical driver, ada media device, ada SIP driver, dan memory card reader. Ini untuk penyimpanan yang paling baru yaitu SSD ya. Untuk card adapter ini untuk antar muka, yaitu digunakan untuk menampilkan hasil proses gambar. Jadi biasanya kita melihat tampilan di monitor itu sudah diproses dari card adapter atau biasa kita sebut VGA. Biasanya ini juga untuk bermain game kita harus menggunakan VGA yang bagus. Selanjutnya ini floppy disk. Floppy disk ini tempat penyimpanan yang sudah sangat jadul, mungkin di awal tahun 2000-an sangat terkenal, yaitu ada ukuran yang 5, ada ukuran yang 3,5. Tapi ini sudah tidak digunakan lagi di komputer sekarang. Lalu selanjutnya ada memori, yaitu CD ya, ada compact disk dan laser disk. Ya, mungkin sekian dari saya.